Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Maulana dengan NIM 2210 611019 dan teman saya Naila Salsabila Syafia dengan NIM 2210 3108. Kami lagi peternakan ayam broiler yang berada di Limau Limau Manis. Manis. Dan juga kami di sini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen agribisnis dengan dosen pengaku Ibu Dr. Dwi Yuzaria. Izin perkenalkan Pak, nama saya Fikri Maulana dan teman saya Naila Salsabila Syafia, Pak, biasanya dipanggil Naila. kami juga ingin berkenalan tentunya dengan Bapak. Boleh perkenalkan nama Bapak dan usia Bapak, Pak? Nama Yurahman, usia 53. Kalau untuk Bapak mulai usaha ini dari tahun berapa, Pak? Kalau mulai usaha dan bergabung dengan perusahaan ini dari tahun 2000. 2000-an ya, Pak. Berarti sudah berjalan 24 tahun Lebih kurang. Kalau untuk jumlah ternak Bapak dari tahun ke tahun itu ada mengalami peningkatan atau penurunan, Pak? Dari tahun 2000 sampai 2024 ini, Pak? Kalau dibilang jumlahnya tetap aja. Karena dulu modelnya kan model kandangnya open. Nah, sekarang udah ke close gitu kan. Alhamdulillah. Jadi sesuai perkembangan, kalau populasi tetap kelihatannya. Populasi berarti konstan lah ya, Pak, ya. Konstan ya. Alhamdulillah ya, Pak. Kalau untuk hasil atau limbahnya, Pak, apakah ada Bapak buat usaha sampingan atau misalnya, Pak, kan ada dari feses ayam ini, Pak, apakah feses ayam itu Bapak jual atau Bapak cuma buang jadi limbah? Tergantung kelihatannya. Kalau ada yang beli kita jual, tapi kalau tidak ada yang beli kita manfaatkan sendiri untuk tanaman. Untuk Misalnya kayak tanaman sekitar kandang kan, manggis, tanaman-tanaman yang lain untuk pupuknya. kalau untuk pengolahan pakan misalnya seperti kalau untuk pakan itu Bapak biasanya dapat dari mitra atau ada yang juga dibeli sendiri, Pak? Enggak, kalau pakan mau 100% dari mitra aja. Berarti Bapak bermitra sama Pokpan kan ya, Pak? Pokpan. Terus untuk sistem dari peternakan Bapak, apakah ada mengalami kenaikan atau penurunan setiap tahunnya, Pak? Sistem maksudnya apa? Sistem misalnya dari open house tadi menuju ke close house sekarang ini, bagaimana prosesnya gitu, Pak? Sistem apanya? Sistem misalnya dari teknologinya, Pak. Teknologi. Kalau dulu pada open house menggunakan alat, sekarang sudah berkembang gitu. Kalau teknologi seperti itu di awal kan open kan. Iya. Kelihatan open itu teknologinya jadi dasar sebenarnya. Bisa juga itu dasar untuk ke close. Maksudnya contoh untuk apa tuh, untuk pengaturan, misalnya pengaturan kipas, pengaturan blower kan, dasarnya di sistemnya di sistem open juga. Memahami sistem open, tindak lanjutnya ke sistem close seperti itu. Kan misalnya pengaturan kipas itu ada waktu mati dan mati hidupnya kan. Nah, itu sebenarnya dasarnya dari sistem di kandang open juga. Berarti jatuhnya tuh kayak lebih lanjutnya lagi. Lebih lanjutnya close ini seharusnya memang dari yang kita pahami di kandang open juga sebenarnya. Pak,
kalau dilihat dari umur Bapak kan ini masih sekitar 53 tahun Pak. Kalau dari yang kami pelajari itu masih umur produktif untuk orang pekerja. Nah, bagaimana Bapak menyesuaikan kondisi tubuh Bapak dengan jam kerja yang dimana peternakan ayam ini kita lihat harus intens atau harus selalu gitu Pak diperhatikan bagaimana kondisi kandangnya, bagaimana kondisi ternaknya. Nah, itu bagaimana Pak Bapak menyesuaikan tubuh Bapak atau kesehatan Bapak dengan perawatan ternak? Kalau dicermati nggak ada masalah sebenarnya. Kalau Berarti masih memahami sanggup. yang tadi itu kan sudah biasa di peternakan itu, sudah biasa di ayam itu, dari sistem open ke sistem close, ya tidak ada masalah sebenarnya. Nah, malah kalau sistem close lebih Ya, nyaman lebih sebenarnya mempermudah. daripada sistem di open itu, lebih mudah, saya kira seperti itu. Ya, itu salah satu keuntungan menggunakan proses juga Pak, karena teknologi juga selama semakin maju kan gunanya teknologi juga untuk mempermudah kerja manusia. Jadi tidak membatasi lah untuk umur-umur yang masih produktif. Kalau Bapak tinggalnya di sini Pak atau beda Pak? Kalau pas waktu ada ayam full di sini. Maksudnya full itu kan kaitannya dengan sistem tadi kan, sistem yang si blower itu Iya. dia kan butuh listrik full, apanya sekatnya diseleksi. Nah, mungkin itu tepatnya. Kalau Mungkin di disekat di kotak-kotak ruangan kan ya, Pak? isolasi nggak ada, di kandang ini ada ruangan isolasi. Di kandang itu biasanya emang full satu ruang itu aja yang disekat, disekat sesuai kelompoknya, maksud berat badannya mungkin. Iya, iya. Mungkin itu tepatnya. Kalau untuk pakannya sekarang jenisnya apa Pak? Yang dari kompos? Kalau sekarang jenisnya Ecodin yang 11 S11 itu. sebelah itu. Nah, S11 S11. sudah peralihan dari S00. Kalau untuk tantangan Pak, pasti banyak tantangan yang Bapak miliki sebagai peternak dan juga sebagai peternak yang juga bermitra. Apa tantangan Bapak dalam hal itu Pak? Dalam hal bermitra Bapak itu? Kalau tantangan kelihatannya tidak terlalu nampak, cuman bagaimana upaya kita menjaga yang tadi itu, Kepercayaan itu Pak. kepercayaan mitra, mungkin dalam pemeliharaan bagaimana supaya mungkin yang seleksi tadi itu semakin ketat kita seleksi, mudah-mudahan hasilnya semakin bagus sebenarnya, Itu maksimal ya, Pak. semakin maksimal sehingga pertumbuhannya maksimal. Nanti FSR-nya akan ketemu biasanya. Kematian rendah biasanya kan pakan yang dipakai akhirnya kan jadi daging. Iya. Jadi daging artinya semakin banyak ton keluar, semakin banyak ayam hidup, artinya kan semakin banyak ton daging yang didapatkan. Yang FSR-nya ketemu. Iya. Itu aja tantangannya kalau di kandang. Lalu bagaimana Bapak memaksimalkan kalau dari sistem ekonomi itu kan Pak, kalau kita mau mendapatkan keuntungan itu harus mengeluarkan biaya awal itu seminimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Apakah Bapak juga menerapkan hal itu Pak pada usaha ini? Kalau itu pasti. Contoh kan kita juga pakai apa yang lain untuk bahan untuk berproduksi, contohnya alas sekam gitu kan. Iya. Dan kita juga pakai alas. Kalau di sini kan macam-macam harganya. Iya. Nah, maksud macam harganya kita upayakan yang terendah. Iya. Nah, karena itu juga banyak jumlahnya. Contohnya kan itu ada yang jual misalnya 10.000, ada yang 8.000. Nah, kalau ada yang langsung ke tempat yang apa itu, tempat LR itu, RMU itu berhubungan langsung, mungkin lebih rendah lagi dapatnya. Nah, karena itu juga banyak jumlahnya, mungkin satu prodi mungkin habis sekitar 200 sampai 250 karung. Iya.
kan lumayan apanya uangnya. Terus itu di sisi alas kan, di sisi ini mungkin juga di sisi pemakaian listrik Iya. kita cari apanya yang anggaplah mereknya yang agak bagus Iya. sehingga pemakaiannya minimal tapi hasilnya maksimal. Terus selama pemeliharaan. Terus kalau yang keduanya ini muncul juga dari kasus bukan yang masa pemeliharaan. Oh, Contohnya kan mungkin ingat flu burung mungkin. Iya. Nah, flu burung itu kan bukan pemeliharaan di kandang kita. Iya. Nah, tapi bermasalah ketika muncul di tempat lain. Tapi efeknya itu mungkin kena Ke kita. ke kandang. Itu bisa jadi kerugian dalam arti kata seharusnya ayam itu umur 35 hari mungkin habis. Iya. Nah, ini sampai bisa 50 hari. Terus mungkin kasus yang terakhir mungkin di Covid mungkin kan. Iya. Itu kan hampir lama juga itu. Oh, iya. Jadi periode ayam juga lama. Hal-hal seperti itu yang menjadi kerugian di peternak. Tapi kalau yang langsung jarang lihat. Apakah Bapak ada melakukan evaluasi Pak terkait kerugian-kerugian yang mengalami Bapak tadi? Bagaimana Pak? Kalau dievaluasi biasanya kerugian yang langsung bersentuhan dengan kandang aja biasanya. Tapi kalau yang efeknya dari alam, dari eksternal kandang itu tentu tidak mungkin kita prediksi. Kita tidak bisa memprediksi. Tapi kalau yang di kandang biasanya peternak itu prediksi. Misalnya mungkin dulu sakit ayamnya misalnya ngorok kan. Nah, itu mungkin kita antisipasi apa kira-kira yang bisa mungkin pencegahan sebelumnya atau pengobatannya pakai apa kan. Hanya itu yang mungkin bisa dilakukan peternak kalau yang langsung. Tapi Iya. kalau yang eksternal itu mungkin tidak bisa lah diantisipasi karena faktornya faktor Alam. X. Nah, mungkin ke Rosemeyer-nya itu lebih ke alamnya, lebih ke sentuhan dari yang lain lah gitu. Iya. Mungkin itu Berarti seminimal mungkin sedikit tangan yang bisa ituin ayam. kalau sepanjang kerugian di kandang, nah, mudah-mudahan bisa kita evaluasi. Artinya mungkin kena periode ini, mungkin mudah-mudahan besok bisa kita ini kan, bisa kita atasi kan gitu seperti itu. Tapi berulang-ulang itu kejadian berulang-ulang, ya alhamdulillah biasanya jarang. Tapi kalau yang dari eksternal, yang dari luar tadi, nah itu yang di luar dugaan kan, di luar Berarti kuasa dulu- kita kan. Berarti dulu waktu corona itu banyak juga yang kena tuh Pak ayamnya. Ayamnya tidak masalah, cuma kan periode panennya yang lama. Oh iya. Nah, jadi harusnya ayam itu panen 35 hari sesuai kapasitas kandang kan sesuai kapasitas. Tapi kalau udah 50 hari artinya kan telah luber dari kandang. Iya. Harusnya ayamnya mungkin kapasitas kandang cukup untuk 1000 kalau beratnya sekian kan. Tapi kalau udah 50 kan artinya kan tidak memadai kapasitas. Kayak ibarat mobil kan isinya mungkin 4 orang tapi kita isi 10 orang kan. Nah, kira-kira di situ kerugiannya. Kalau untuk jumlah hari produksi itu Pak, untuk dipanen itu apakah Bapak konsisten setiap masa produksi atau ada mengalami keterlambatan juga Pak? Konsisten di mananya maksudnya? Misalnya jumlah harinya Pak, misalnya Bapak kadang ada yang 35 hari, kadang ada yang sampai 50 hari. Kalau untuk pada saat ini Pak, Itu tergantung ke ini kelihatannya ke balik juga mungkin ke eksternal ya, faktor ekonomi. Ke ekonomi maksudnya daya beli masyarakat. Nah, biasanya itu kebutuhan juga ya, Pak? berpengaruh ya. Misalnya hal-hal seperti itu bisa dipengaruhi dengan biasanya musim tahun ajaran baru biasanya pasar ayam itu agak melemah. Nah, kira-kira hampir seperti